Oke, untuk pembahasan dializer sudah selesai ya teman-teman. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Kang Teh, saya mau bertanya, kalau dializer di ginjal itu fungsinya pada bagian apa ya? Oke, ginjal itu di praktis dan sebagainya itu banyak sebenarnya, cuman tidak semua terwakilkan. Fungsi ginjal dalam tubuh tetap aja yang lebih bagus. Iya, ini kita lagi betul lagi membahas dializer kebetulan, dan ini ada pertanyaan dari mahasiswa, apakah di dializer itu fungsi di ginjal di tubuh manusia itu di bagian mana letaknya gitu. Mungkin masih agak kebingungan. Kalau begitu, saya juga bingung sama kalian bingung, Anda bingung. Kita tanyakan kepada pakarnya, oke? Siap. Mana sananya? Mantri HD. Mana yo kacamata aku tak taruh di sini dari tadi kok dicariin gak nemu iki. Lah, Bos. opo? Kenaan, Bos? Aku sih cari kacamata aku loh. Yang Kacamata Iya. mana? Lah iku kacamata baca yang biasa aku pakai. Lah, tenang rambut. Rambut. Oh iya, aku lupa. Waduh, Aku tak cari-cari loh dari tadi. Iki wis bawaan dari lahir loh rambutnya. Iya. Iki si Jimenez spidol, telinga aku lupa. Halangan, nyata halangan. Yo, ano apa? Iya, Bos. Yo, Barudak, kerla liur. piye. Lagi ngebahas dializer. Dializer? Terus hemodialisis. Hah? Fungsi dializer lamun dino ginjal teh fungsina belah mana, Bos? Oh, iki gampang iku. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget, Bos. Nah, kalau mau tahu banget tetap standby di channel Mantri HD. Ojo kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan lari-lari, tetap pantengin terus channel Mantri HD. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oh iya, aktifin sing channelnya biar kamu gak ketinggalan informasi. Oke? Kalau gitu mari kita gaskeun, cekidot. Digajiin wae. Welcome back in my channel Mantri HD. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai glomerulus seperti yang tadi udah dijanjikan. Jadi jangan kemana-mana, let's go kita bahas gaskeun ya. Opo? Halo, seperti biasa. Oh ritual iya. dulu. Ritual? Oke, siap. Ambil satu cangkir kopi. Kemudian seru. Oh iya. Loh, yuk. Wes. Ampun. Iki bukunya gede banget. Piye? Kalau jatuhku copot gimana iki? Udah komplit. Oh. Jadi apa? Ya ampun. Wes tak campurin dulu iki serbuk intisari dari bukune. Lalu tak kudak berlawanan arah. Nah, kudaknya sing berlawanan arah. Habis itu tak seruput dulu. Let's go. Kita gaskeun. Oke, baik. Untuk glomerulus di dalam tubuh manusia itu sebetulnya memiliki fungsi yang mirip dengan dializer, ya. Jadi di dalam tubuh kita ini glomerulus merupakan satuan terkecil dari nefron, ya. Nah, kita yang mana? Nefron. Sebelumnya nefron ini memiliki bagian yang pertama ono glomerulus sing iki lho kepalane. Nah, glomerulus ditambah dengan kapsula poman iki jenengane korpuskular ginjal. Jadi glomerulus ditambah kapsula poman itu namanya korpuskular ginjal. Nah, berikutnya di nefron ada yang namanya tubulus proximal. Selanjutnya ada ansa Henle, kemudian ada
Di sini tubulus distal ya. Kemudian iki jenengane tubulus collectivus ya, atau collecting duct. Nah, sekarang kita mau bahas yang bagian ini dulu. Glomerulus beserta kapsula Bowman tadi wis tak serempet-serempet, iki jenengane korpuskular ginjal. Yo, tak tulis dulu. Nah, korpuskular ginjal. Nah, korpuskular ginjal itu terdiri dari glomerulus ditambah dengan kapsula Bowman. Nah, kita bicara yang ini dulu ya, glomerulus. Nah, glomerulus itu adalah pembuluh darah terkecil, kemudian yang masuk ke dalam kapsula Bowman. Itu glomerulus. Berasal dari mana? Berasal dari arteriol aferen, kemudian dia masuk ke dalam rumbai kapiler ini, dan kemudian dia keluar menuju arteriol eferen. Nah, ini yang dilihat, boleh di zoom yo. Nah, ini yang kayak cakar-cakar serabut-serabut ini adalah glomerulus yang tertutupi dengan sel podosit namanya, ya, sel podosit. Nah, Sel podosit? iya, sel Ada salah, bukan Bos. podo bae. Kalau podo bae sama aja. Iki jenengannya podosit. Nah, siap. Ya. Oke, nah, jadi glomerulus ini kalau saya ambil, nah segini nih, tak ambil ya. Wis, acung. Nah, sini. Cum. Nah, sini. Nah, ketika di zoom ini saya tak belah lagi, kita bisa menemukan 3 bagian ya. Bagian yang pertama yang merah ini iki jenengane endotelium kapiler. Ya. Nah, kelihatan di zoom loh. Ya. Kemudian nah yang warna biru iki jenengane membran basal. Membran basal glomerulus. Nah, terus yang warna kuning iki koyo apa ya? Amuba. Iya. Ah, kayak amuba. Nah, iki jenengane sel podosit. Jadi bukan podo bae, kalau podo bae sama aja. Nah, ini inti sel podosit. Lah iki disebut dengan kaki podosit atau food process ya. Food proses atau kaki podosit. Lah, yang titik-titik ini, putih titik-titik ini, iki jenengane fenestrata. Yo, iki jenengane fenestrata. Lah, perawat dialisis nurse harus tahu anatominya biar nanti di dalam prakteknya tentu jadi makin pintar, kita makin cekatan. Yo, sekali lagi ya, yang merah ini jenengannya endotelium kapiler, pembuluh darah, tapi dia memiliki pori-pori. Ya, terus yang warna biru ini jenengannya membran basalis glomerulus. Nah, yang kuning ini sel podosit. Yang ujung ini adalah food proses podosit atau kaki dari podosit. Nah, ketiga bagian inilah yang nanti membentuk membran filtrasi glomerulus ya. Oke, kita bedah lagi lebih dalam ya. Oke, siapin otaknya loh, jangan dulu panas. Belum, Ya, belum. Oke, Baru good. saheng.
Sekarang kita bedah lagi nih. Nah, aku punya gambar glomerulus seperti ini. Nah, glomerulus ini kalau tak aku set potong kayak gini, nah, set set set, tak potong, pindahin ke sini. Nah, ini dalamnya tak pindah ke sini. Nah, jadi modelnya 3 dimensi kayak gini, ya. Nah, yang paling luar ini jenengane parietal epithelium. Yo, ingat-ingat. Nah, yang kuning ini visceral epithelium atau yang kita kenal tadi adalah podosit. Yo. Nah, iki yang hijau di luar ini nih, yang hijau-hijau di luar ini, iki jenengane matrik mesangeal, ya. Nah, yang ungu ini iki jenengane mesangeal sel. Nah, tadi yang titik iki jenengane fenestrata, ya. Nah, kemudian yang ini, nah, ini food proses podosit. Nah, jadi kita harus tahu kalau dibelah ini kita harus tahu anatominya koyong ini. Nah, ini yang bulat ini ceritane gambaran dari bisa HB lah ya. HB gitu atau sel darah merah. Jadi sel darah merah itu berada di sini, di kapilari dari glomerulus ya. Makanya dia tidak boleh keluar nanti karena ukurannya besar. Nah, oke, selanjutnya kita akan mulai masuk lagi. Jadi kalau sekarang yang ini tak zoom ya, kita berbicara terlebih dahulu sekarang yang kotak ini nih, di zoom nih ya. Kalau di zoom kita set pindah ke sebelah sana ya. Kita ke sebelah sana. Nah, kita berbicara yang namanya endotelium. Oke, endotelium kapilari glomerulus. Kapilari glomerulus. Nah, endotelium kapilari glomerulus ini dia di dalamnya memiliki pori-pori. Pori-pori kayak tadi. Nah, pori-pori itu kita gambarkan dengan fenestrata. Nah, inilah ya yang warna coklat ini. Kalau di sini saya buatnya warna coklat. Ini namanya fenestrata. Nah, ini juga sama. Fenestrata. Nah, fungsi fenestrata itu adalah dia menyaring dari molekul atau protein yang ukurannya gede. Jadi dia nggak boleh lewat, nggak boleh masuk, gitu loh, ya. Iki misalnya ono albumin. Nah, di sini albumin nggak boleh masuk ke sini. Nggak boleh masuk. Jadi albumin itu disaring oleh fenestrata. Nah, fenestrata itu memiliki ukuran kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 100 nanometer. Ya. Nah, sementara protein albumin contohnya dia memiliki ukuran sekitar 66 Dalton atau sekitar 250 nanometer ya, sekitar 250 nanometer. Jadi dia nggak akan bisa masuk ke sini, tidak akan bisa masuk ke celah ini ya. Nah, yang bisa masuk ke celah itu adalah yang memiliki ukuran lebih kecil. Nah, jadi celah ini punya nama. Kita tak kasih nama dulu celah ini. Celah ini namanya fenestrata por atau pori-pori fenestrata ya. Kita sebut ini
fenestrata por atau pori-pori fenestrata. Pori-pori fenestrata ini memiliki tugas tadi untuk menyaring terlebih dahulu, yaitu molekul-molekul protein-protein yang besar yang melebihi dari 50 sampai dengan 100 nano itu tidak boleh lewat, ya. Jadi yang bisa lewat yang bagaimana? Yang memiliki ukuran lebih kecil, small molekul, kemudian middle molekul. Selain itu apa lagi? Tentu saja ada nutrisi bisa lewat ke sini, kemudian ada elektrolit juga bisa lewat ke sini. Yang penting ukurannya kurang dari 50 sampai dengan 100 nanometer. Ya, ingat. Jadi kalau fenestrata por berapa ukurannya? 50 sampai 100 nanometer. Ya. Nah, jadi ketika ukuran melebihi maka dia akan terpental. Gak bisa masuk, dia akan terpental. Gitu. Oke. Ini adalah bagian endotelium. Endotelium tadi ada di kapiler pembuluh darah glomerulus. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua nih, yang warna biru. Tak bedah yang warna biru ini. Yang warna biru ini namanya adalah membran basal. Ya, membran basal ini tak bedah nih. Saya tak cari spidolnya dulu loh. Tadi yang warna oranye di, warna oranye. Warna oranye. Wis. Nah, membran basal. Membran basal ini terdiri dari 3 bagian, ya. Terdiri dari 3 bagian. Oke, bagian yang pertama, yang paling atas dekat dengan endotelium. Bagian yang dekat dengan endotelium atau dekat dengan fenestrata, iki jenengane lamina rara interna. Ya, iki jenengane lamina rara interna. Para pemanggil hujan, Bu. Ah, bukan. Itu beda lagi, saudara kita itu. Lamina rara interna. Pokoknya sing dekat dengan fenestrata, lamina rara interna. Lah, kemudian iki yang warna oranye, aku tak buka spidol baru malah nih. Mantap. Belum monyet udah buka spidol baru. Nih, yang tengah, yang ini, iki jenengane apa? Jenengane lamina densa. Nah, selanjutnya yang paling bawah itu namanya lamina rara eksterna. Nah, ini lamina rara eksterna. Bedanya apa? Lamina rara eksterna dekat dengan podosit sel. Nah, iki podosit sel ya. Aku tak minum dulu yuk. Biar Ya, makin cerdas. garing. Tak seruput dulu. Mengerikan. Just tenang. Tadi sampai mana yuk? Lamina rara eksterna. Oke. Yo, kita bedah lagi makin dalam lagi. Ya, siapin otaknya. Lamina rara interna ini di dalamnya memiliki protein-protein khusus, ya, pembentuk dari basal membran glomerulus, ya. Terdiri dari apa? Terdiri dari glikoprotein dan juga GAG. Nah, kita bahas satu-satu dulu, ya. Glikoprotein. Glikoprotein itu adalah protein yang memiliki rantai karbohidrat yang terikat di dalamnya. Yang mana rantai karbohidrat tersebut dapat sederhana, dapat kompleks, ya. Jadi glikoprotein ini bedanya dia memiliki rantai karbohidrat yang kompleks
atau sederhana, ya, sederhana. Nah, kemudian apa dia memiliki tugasnya? Tugas dia adalah sebagai adhesi sel atau pengikat sel, ya. Tugas dia satu sebagai adhesi sel, yang kedua sebagai interaksi dengan matriks sel, ya. Dia sebagai penghubung interaksi dengan matriks sel, ya. Contohnya apa proteinnya? Dia contohnya perlikan. Contohnya di sini perlikan. Oke. Perlikan itu kayak burung ya, burung perlikan gitu. Pelikan. Kamu telat. Oke, itu glikoprotein. Nah, sekarang kita bahas yang GAG. Ini sing yang paling penting, ya. Jum sini. GAG. GAG itu singkatan dari glycosaminoglycan, ya. Tak tulis nih. Glycosaminoglycan, ya, glycosaminoglycan. Nah, glycosaminoglycan ini dia merupakan protein yang memiliki rantai polisakaridanya wis panjang, kemudian dia bercabang, di mana unit sakaridanya berulang-ulang, kompleks. Nah, tuh satu, dia memiliki rantai polisakarida panjang berulang, ya. Tuh satu. Kemudian yang kedua, yang paling penting opo? GAG ini. GAG ini yang paling penting nih. Nah, dia memiliki charging negatif. Nah, tanamkan itu ya. Di sini memiliki charging ion negatif. Karena apa? Karena banyak mengandung sulfata dan karboksil, ya. Mengandung sulfata dan karboksil. Nah, contohnya apa? Contohnya proteinnya. Contohnya adalah heparan sulfata, ya. Heparan sulfata. Nah, ini sing yang paling penting. Kemudian selain itu, fungsi yang ketiga dari GAG ini apa? Tadi dia selain membantu sebagai adhesi, yang ketiga yo. Yang ketiga dia membentuk jaringan dari membran basalis, khususnya lamina rara interna. Oke. Membentuk struktur dari lamina rara interna. Oke, khususnya karena lamina rara interna yang paling banyaknya protein GAG atau glycosaminoglycan, maka di sini dia ya memiliki charging negatif. Di sini charging negatif, ya, charging negatif. Nah, kayaknya aku tak pindahin dulu loh, biar nggak pusing gambarnya ya, biar nggak mumet. Ikilah ya. Nah, ginilah. Iku sing warna hitam tadi lamina densa. Nah, lamina densa lah iki ya. Nah, lamina rara interna karena di sini ada GAG sing paling banyak ya. Jadi dia memiliki charging negatif. Nah, oke. Nah, kenapa dia memiliki charging negatif? Karena banyak mengandung sulfata dan karboksil. Sehingga kalau nanti
ternyata ada albumin yang dari sini masuk, sekonyong-konyong ternyata menembus penestrata, dia akan terpental. Contoh misalkan ada albumin, dia akan terpental. Kenapa? Karena albumin itu chargingnya negatif. Jadi kalau negatif ketemu negatif, bagaimana? Bertolak. Bertolak gitu. Karena albumin ini adalah chargingnya negatif. Ketika dia bertemu GAG, maka akan otomatis terpental. Jadi iki bukan jeruk makan jeruk. Ya. Jadi dia akan terpental. Nah itu pentingnya. Contoh selain albumin apa? Oh ya, imunoglobulin. Nah, IgG. Ya, IgG itu sama, protein sing jenis negatif charging juga. Jadi kalau yang negatif charging dia akan terpental. Tapi kalau berupa elektrolit, contoh sing misalnya kalium positif, klorida, atau HCO3- bikarbonat ya, HCO3 itu walaupun negatif dia bisa lewat karena dia bukan basicnya protein. Jadi GAG ini basic protein yang menolak protein lagi sehingga dia akan mementalkan. Tapi kalau jenis elektrolit kemudian molekul lain, contoh misalkan ureum ya, ureum, kreatinin, lah itu bisa masuk dengan bebas ya. Jadi harus tahu itu. Oke. Nah, selanjutnya lamina densa. Nah inilah ya, kalau tadi oranye ini tak rubah jadi warna hitam nih. Lamina densa. Nah di lamina densa memiliki protein yang berbeda dengan lamina rara interna. Lamina densa dia memiliki yang namanya kolagen type 4 dan laminins ya, kolagen tipe 4 dan laminins. Baik kolagen tipe 4 maupun laminins dia membentuk jaringan ikat yang kuat sebagai penyaring dari bagian tengah di membran basal glomerulus ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah lamina rara eksterna. Kalau lamina rara eksterna ini sebetulnya sama dia dengan lamina rara interna. Dia memiliki GAG. Tentu saja GAG ini tadi chargingnya adalah negatif. Jadi tadi kita mulai misalkan di sini, tak ulangi ya. Misalkan nih ada yang namanya di sini albumin. Albumin tadi pertama dia akan disaring oleh fenestrata karena ukurannya melebihi dari 50 sampai dengan 100 nanometer. Yang kedua, albumin kalau memaksakan nembus ya, dia pasti yang pertama tadi akan terpental. Kalau memaksakan nembus, misalkan pada kasus-kasus pasien nefrotik sindrom terjadi kerusakan nih pada fenestratanya melebar seperti itu, albumin masuk. Nah, dia masih terhalangi oleh yang namanya basalis membran, di mana tadi lamina rara dari interna dia sebagai charging negatif dia akan menolak albumin ya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan ada molekul selain protein yang masuk, elektrolit kah, misalkan vitamin, kemudian sampah sisa metabolisme beta 2 mikroglobulin itu bisa masuk. Selanjutnya melalui apa tadi? Yang pertama di sini masuk yang pertama melalui tadi celah yang disebut dengan fenestrata 4 ya. Nah, selanjutnya setelah melewati ketiga lapisan ini, filtrat itu masuk dia kemana? Ke antara celah-celah
dari podosit. Nah, dia masuk ke sini, ke antara celah-celah podosit. Celah-celah podosit ini kita kasih nama, dia yaitu filtration slit. Ya, kita kasih nama ini nih, yang ini nih. Nah, ini ya, kita tak kasih nama yaitu filtration slit. Nah, berapa ukuran dia? Ukuran dia sekitar 25 sampai dengan 30 nanometer. Ya. Jadi makin kecil, makin ke bawah makin kecil. Nah, kemudian selanjutnya kita kenalan dengan yang ini nih. Nah, ini agak jelimet nih ya, tapi harus tahu kita. Oke. Selanjutnya filtrat yang masuk ke sini, nah nanti akan diteruskan. Kemana? Akan diteruskan ke ruangan Bowman untuk jadi urin primer. Nah, tapi harus ada satu syarat dulu. Syaratnya dia harus mampu melewati ini. Nah, melewati celah yang namanya slit diafragma. Slit diafragma, celahnya itu. Nah, jadi syaratnya untuk dia menjadi urin primer harus melewati dulu slit diafragma yang memiliki ukuran berapa? 5 sampai dengan 7 nanometer. Jadi semakin ke bawah semakin kecil.